Ibu, Bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Selamat berhari Minggu. Kasih karunia Tuhan beserta kita selalu. Hari ini tanggal 11 Oktober tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari kitab Yesaya bab 2 ayat 6 sampai dengan 10a. Tuhan akan menghidangkan suatu jamuan dan menghapus air mata dari wajah semua orang. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 12 sampai dengan 14, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 20. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bacaan Injil dari Matius bab 22 ayat 1 sampai dengan 14. Undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke pesta nikah ini. Ibu, Bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, siapapun yang merasa diri hebat harus berani mengakui tetaplah memiliki kelemahan, keterbatasan, atau kerapuhan. Orang bisa saja hebat, luar biasa, dan selalu dipuji-puji dalam satu hal, tapi bisa lemah dalam hal lain. Bagaikan perputaran roda, tidak selalu orang ada di atas. Ada kalanya harus siap dan selalu berani ada di bawah. Demikianlah pasti dihadapi oleh setiap orang. Karena itu yang terpenting sebagai pelajaran yaitu bahwa siapa saja perlu sadar akan kelemahannya dan juga berusaha tahu bagaimana cara menghadapi serta mengatasinya. Terlebih jika benar-benar sedang jatuh terpuruk, tidak pernah putus asa, menyerah, atau tiada harapan, melainkan tetap punya pegangan untuk selalu teguh kuat atau segera bangun dan meneruskan perjalanan hingga sampai pada tujuan yang diharapkan. Anak-anak Tuhan seharusnya selalu sadar bahwa perjalanan peziarahan tidak pernah sendirian. Dalam setiap langkah perjalanan, Tuhan selalu ada di depan untuk menunjukkan langkah hingga tak akan tersesat atau keliru arah. Tuhan selalu ada di samping dalam setiap perjalanan untuk menggandeng tangan anak-anak Tuhan sehingga kuat, tidak terbeleset, serta memberi penghiburan supaya tidak merasa kesepian. Tuhan selalu ada di belakang untuk menjaga anak-anak Tuhan dari segala bahaya yang tidak terduga atau tidak disangka-sangka
yang datang dari belakang. Tuhan ada di bawah untuk menahan dari segala beban berat anak-anak Tuhan, atau menopang dari segala kerapuhan. Tuhan ada di atas, di surga, yang dari sana mencurahkan segala berkat-Nya agar tercukupi apa yang dibutuhkan anak-anak Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada. Ia ingin menguatkan kita dalam segala kelemahan kita. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus dalam bacaan kedua memberi kesaksian akan dirinya yang selalu ditopang oleh Kristus dalam kelemahannya. Ia sadar benar bahwa dirinya punya kekurangan dan kelemahan. Namun Kristus selalu menjadi sumber kekuatan. Ia mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita tahu dari surat-surat yang dikirimkan kepada para jemaat bahwa Paulus mengalami banyak penderitaan dan penolakan di tempat-tempat yang dikunjungi, difitnah dan dilempari dengan batu, serta dipenjara beberapa kali. Dari semua yang dialami, Paulus merasa kuat karena Kristus tetap mendampingi. Ia justru bangga dengan semua beban yang harus ditanggung, karena dengan demikian boleh ambil bagian dari sengsara Kristus. Bila dalam perjalanan ada kerikil-kerikil tajam, banyak beban persoalan, duka yang tak terelakkan, Tuhan akan menghapus setiap air mata pada anak-anak Tuhan. Jauh sebelum Paulus ada, Nabi Yesaya telah meyakini semuanya itu. Dalam firman Tuhan dikatakan, Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umat-Nya akan dijauhkan dari seluruh bumi. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Yesaya meyakinkan kepada umat bahwa karena Tuhan, hidup umat akan tetap dikuatkan, bahkan dicukupkan dalam segala apa yang dibutuhkan. Karena itu ia juga berkata, Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersungsum, anggur yang tua yang disaring endapannya.
Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan selalu menguatkan dalam setiap kelemahan siapa saja yang percaya kepadanya. Bahkan kepada siapa saja, sesungguhnya Tuhan ingin menunjukkan kasih sayang-Nya tanpa dibeda-bedakannya. Dalam Injil dikatakan, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Nyata bahwa semua orang diundang oleh Tuhan untuk dikumpulkan dalam perjamuan yang diselenggarakannya. Akhirnya marilah kita percaya bahwa selama apapun diri kita bisa kuat karena Kristus Tuhan yang sungguh menyayangi kita. Dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya dalam kesulitan yang tiada terpecahkan, dalam keputusasaan yang tiada harapan, dalam sakit yang tiada tersembuhkan. Kita benar-benar kuat karena Kristus. Salam kasih dan doa dari saya, Romo Petrus Trimargono.